Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Aldivan Nasutiono dengan NIM 2020103703113112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 6, yaitu adalah konfigurasi HSRP. HSRP sendiri adalah sebuah protokol redundansi standar Cisco yang menetapkan sebuah router yang secara otomatis akan mengambil alih jika router yang lain gagal atau mengalami gangguan. Di dalam HSRP sendiri didefinisikan menjadi dua, status router. Yang pertama adalah status router aktif dan yang kedua adalah status router standby. Router standby digunakan sebagai redundansi dari router aktif jika router aktif gagal melakukan routing atau mengalami gangguan. Oke, untuk yang pertama, topologi ini sudah saya konfigurasi 100%. Lalu untuk instruksi yang pertama, kita disuruh untuk memverifikasi connectivity. Kita melakukan trace dari PCA ke web server. Nah, di sini kita masuk ke command prompt, kita lakukan tracing route ke IP server. Nah, di sini kita dapatkan bahwa rutenya itu dari paket dari PCA itu akan dilewatkan R1, lalu R2, lalu ke internet, baru ke web server. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk melihat rute dari paket PCB ke server. Nah, untuk yang pertama itu dia melalui 1.3 atau R3, lalu melalui R2, lalu ke internet, lalu baru ke server atau web server. Setelah itu kita disuruh untuk melakukan uji coba dengan memutuskan kabel sambungan dari R3 ke S3. Sebelumnya sudah saya lakukan percobaan. Setelah kita putuskan sambungan dari S3 ke R3, kita lakukan tracing route yang sama atau ke web server dengan IP yang sama. Nah, kita dapatkan hasilnya RTO, request timeout. Nah, ini kenapa? Ini karena kita belum melakukan konfigurasi HSRP. Jadi di sini R3-nya mengalami gangguan. Nah, dia tidak punya router atau jalur lain yang digunakan sebagai jalan menuju web server karena jalan satu-satunya hanya R3 dan sedangkan R3 tadi kita putuskan. Lalu kita mengembalikan koneksinya dengan menyambungkan ulang menggunakan kabel straight through. Nah, setelah kita sambungkan ulang, kita lakukan ping. Apakah setelah kita sambungkan ulang akan terhubung kembali? Nah, di sini saya sudah melakukan pinging ke web server dan sudah tersambung setelah kita sambungkan kembali dengan kabel straight through. Untuk part keduanya konfigurasi HSRP aktif dan standby router. Nah, di sini kita mengkonfigurasi HSRP aktif dan standby router. Nah, untuk yang pertama R1, nah pada activity ini meminta agar R1 dijadikan sebagai router aktif. Maka dari itu kita masuk ke interface gigabit 0/1 pada R1, lalu kita masukkan standby versionnya version 2, lalu standby 1 IP 192.168.1.254 ini adalah IP dari HSRP virtual nantinya. Nah, di sini IP-nya sudah disediakan pada tabel activity. Nah, di sini 192.168.1.254. Jadi kita tinggal masukkan. Lalu setelah itu untuk menentukan sebuah router aktif, itu akan diambil dengan nilai priority router yang paling tinggi. Nah, default priority setiap router itu defaultnya 100. Nah, karena kita ingin R1 agar menjadi router aktif, kita rubah prioritinya menjadi 150. Setelah itu kita masukkan command standby 1 prem. Nah, fungsi command ini itu digunakan agar jika terjadi gangguan pada R1 atau router aktif nantinya, nah jalur akan dipindahkan ke melalui router standby. Nah, setelah router aktif itu berfungsi kembali, tidak mengalami gangguan, nah jalur utamanya akan dialihkan kembali atau dikembalikan lagi ke R1 atau router aktif. Setelah itu konfigurasi HSRP pada R3. Nah, kita lakukan konfigurasi HSRP juga pada R3. Nah, di sini kita cukup kita masuk ke interface gigabit 0/0, kita masukkan versinya standby version 2, lalu kita masukkan IP HSRP virtualnya 192.168.1.254. Setelah itu step 3 verifikasi HSRP configuration. Nah, kita lakukan cek. Contohnya di sini kita bisa melakukan cek dengan cara command
show standby. Nah, pada informasi di sini virtual IP address-nya sudah berubah menjadi 192.168.1.254. Nah, di mana ini adalah IP virtual HSRP yang akan kita gunakan nantinya. Kita cek juga pada R1 show standby. Nah, di sini juga virtual IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.1.254. Setelah kita lakukan verifikasi, nah baru kita lakukan observasi HSRP operasi atau kita melihat rute yang baru setelah kita lakukan konfigurasi HSRP. Nah, untuk yang pertama kita buka command prompt PCB. Nah, kita lakukan trace ke web server. Nah, di sini saya lakukan trace ke web server. Nah, didapatkan hasil bahwa paket yang dikirimkan dari PCB ke web server itu pertama melalui 1.1 di mana ini IP address dari R1. Sedangkan tadi sebelum kita konfigurasi HSRP dia melalui R3. Nah, ini terjadi karena si R1 sudah berfungsi sebagai router aktif dan R3 sebagai router standby, di mana R3 hanya akan berfungsi jika R1 mengalami gangguan. Oke, setelah itu kita disuruh untuk break the link to R1. Nah, kita disuruh memutuskan R1 ke S1. Dari R1 S1 kita putuskan apakah jalurnya akan berpindah melewati R3. Kita bisa lakukan hal yang sama pada PCB. Nah, di sini dia dari sebelumnya 1.1 melewati R1 karena di sini R1-nya mengalami gangguan atau kabelnya putus, dia akan dialihkan jalurnya ke R3 yaitu sebagai router standby. Setelah R3 melewati R2 lalu internet lalu ke web server. Nah, kita lakukan hal yang sama pada PCA. Apakah hasil rutenya sama melewati R3? Yes. Nah, di sini sama meskipun PCA itu juga akan melewati R3 atau router standby-nya karena di sini router aktifnya sedang mengalami gangguan. Setelah itu kita mengembalikan konektivitas dari R1 ke S1. Kembalikan ini dapat cepat. Nah, setelah kita kembalikan, apakah frame-nya berfungsi kembali? Maksudnya setelah router aktifnya diaktifkan kembali, bisa berfungsi kembali, apakah jalurnya akan dikembalikan ke router aktif? Kita lakukan uji coba yang sama dengan cara melakukan trace ke IP web server. Nah, di sini dia akan kembali melalui R1 karena di sini R1 sudah berfungsi kembali atau aktif kembali. Jadi jalur yang tadinya dilewatkan router standby sekarang sudah dikembalikan ke router aktif. Pada PCA kita juga cek apakah dia sama. Nah, di sini sama dia melewati R1 atau router aktifnya kembali. Oke. Untuk tadi ada yang terlewat. Nah, itu adalah merubah default gateway. Nah, setelah kita konfigurasi semuanya, nah kita ubah default gateway dari PCA, S1, S3 dan PCB menjadi default gateway-nya itu IP-nya HSRP virtual yaitu 192.168.1.254 dan PCB juga 192.168.1.254. Untuk S1 dan S3-nya juga sama, kita ubah default gateway-nya menjadi 192.168.1.254 seperti ini. Nah, mungkin sekian presentasi saya mengenai tugas 6 kali ini mengenai konfigurasi HSRP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.